memberikan nama tipe data yang sudah ada. Contohnya, ketika ada seseorang bernama Yohanes, maka orang-orang cenderung untuk memanggil nama Yohan, asalkan nama itu masih berkaitan dengan nama aslinya. Penggunaan typedef sendiri memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, mempermudah penulisan kode. Hal ini cukup membantu ketika membuat suatu programmer yang memiliki banyak barisan perintah. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan keterbacaan. Hal ini tentunya membantu ketika seseorang ingin membaca suatu programmer yang memiliki nama-nama data yang unik. Kemudian yang terakhir, meningkatkan portabilitas. Jadi, manfaat typedef sendiri sungguh banyak. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang sintaks pendeklarasian typedef. Nah, untuk menuliskan pendeklarasian typedef, maka diperlukan 3 hal. Yang pertama adalah typedef. Nah, keyword typedef adalah keyword untuk membuat nama lain dari tipe data. Kemudian yang kedua adalah tipe data. Tipe data yang dimaksud adalah tipe data yang sudah ada dan akan diberi nama lain. Kemudian yang terakhir adalah nama baru. Nama baru adalah nama lain yang diberikan untuk tipe data yang sudah ada. Penasaran gimana caranya pendeklarasian typedef? Simak selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh pendeklarasian typedef. Yang pertama, typedef char karakter. Typedef sini merupakan keyword untuk membuat nama lain dari tipe data. Kemudian char. Nah, char di sini adalah tipe data yang sudah ada dan akan diberi nama. Kemudian yang terakhir adalah karakter. Nah, karakter di sini adalah nama lain dari tipe data char. Jadi, udah paham belum? Kemudian yang selanjutnya adalah pengaplikasian typedef dalam pemrograman sederhana. Action. Oke, jadi ini merupakan pemrograman sederhana yang dapat kita buat untuk sebagai contoh typedef ini, pengaplikasian typedef. Sebenarnya di sini kita lihat dari baris ke-7 sampai ke-17 merupakan daerah kekuasaan dari fungsi main, karena di sini terdapat fungsi main. Nah, baris-baris yang ada dalam kurung kurawal ini merupakan baris perintah dari fungsi main itu sendiri. Nah, kemudian pada baris ke-4 dan ke-5 ini merupakan pendeklarasian atau pembentukan dari program yang akan kita buat. Di sini kita ada namanya typedef, kemudian fungsi integer, tipe data integer, kemudian bilbul. Nah, bilbul di sini merupakan kata lain atau juga bisa suatu tipe data yang mewarisi sifat dari integer itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bilbul ini merupakan tipe data alias atau nama lain dari integer. Nah, sama seperti pada baris kelima ini, di sini ada typedef, kemudian ada float, kemudian ada buildes. Jadi buildes ini merupakan tipe data yang mewarisi sifat dari float itu sendiri, atau dapat dikatakan buildes merupakan nama lain dari float. Nah, kemudian langsung saja ini sudah dalam pengaplikasian program sederhana. Kemudian kita run. Nah, jadi di sini hasil yang kita dapat adalah seperti ini. Jadi saya Dini Safitri, umur saya 19 tahun. Nah, tinggi badan saya
meskipun saya memasukkan bilbul, tetapi yang terbaca di sini adalah tipe data integer. Nah, karena umur di sini merupakan variabel yang akan menampung tipe bilangan bulat. Nah, jadi di sini harusnya kan integer, tetapi saya memasukkan bilbul. Nah, tapi karena kita menggunakan pemrograman typedef yang mana bilbul tadi sudah saya deklarasikan sebagai nama lain dari integer. Nah, ketika saya memasukkan kata bilbul, itu tetap terbaca sebagai tipe data integer. Jadi kemudian coba saya hapuskan di sini bilbul, kita hapus. Kemudian kita run, apakah masih terbaca? Di sini error jadinya, karena emang seharusnya kan kalau typedef itu ada kata di mana itu untuk menggantikan tipe data yang kita inginkan. Jadi sini ketika hal itu tidak ada, nah ini tidak diidentifikasi, tidak bisa dikenali sebagai tipe data apa. Jadi sebenarnya kalau untuk hanya sebatas ini, typedef ini termasuk apa ya, tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja jika ditemukan pada suatu pemrograman yang sangat kompleks, di mana baris perintah itu sampai ribuan. Nah, itu kegunaan typedef inilah yang akan menonjol di sini, di mana untuk mempermudah mengidentifikasi jenis data apa yang dilakukan dalam suatu pemrograman itu. Jadi contoh ketika ada baris perintah sampai ribuan ataupun seratusan, ketika kita membuat suatu tipe data alias, jadi kita dapat mengenali. Jadi itu saja untuk contohnya. Jadi dapat kita pahami pada intinya adalah typedef itu merupakan nama alias dari tipe data yang sudah ada. Jadi typedef itu tidak menghasilkan suatu tipe data yang baru, hanya saja menghasilkan nama lain dari tipe data yang sudah ada, dengan tujuan membantu mengenali atau memudahkan mengenali jenis-jenis tipe data.